Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukurillah amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini udara masih segar dan cuaca juga nampak mulai cerah, dan matahari sudah mulai menampakkan dirinya. Kita awali kegiatan pagi hari ini untuk berolahraga, untuk kebugaran tubuh kita, agar tetap tubuh kita sehat, baik sehat jasmani kita dan juga untuk pencerahan, kesegaran jiwa kita, pemikiran kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita mencoba untuk mengkaji tentang manfaat dari traveling. Karena kebetulan bahwa di akhir tahun ini sekolah atau perkuliahan di semester 1 ini, semester ganjil ini sudah selesai dan akan memasuki masa-masa liburan. Maka dari itu banyak sekali kegiatan-kegiatan traveling dilakukan oleh para siswa, oleh para mahasiswa, oleh orang tua siswa, juga termasuk masyarakat umum, untuk melakukan kegiatan traveling. Bahasa kitanya adalah jalan-jalan. Nama lainnya bisa wisata religi, atau mungkin tour, atau mungkin namanya study tour, atau gusto kampus ya bagi para siswa itu. Tetapi pada intinya ya melakukan sebuah perjalanan, ya, menyusuri permukaan bumi Allah untuk mengunjungi tempat-tempat yang dipandang indah, nyaman, atau romantis, ya, atau mengandung nilai-nilai sejarah, nilai-nilai ilmu yang dapat kita gali. Dan itu tempatnya bisa di dalam negeri, ya, ataupun di luar negeri. Kita susuri permukaan bumi Allah ini. Dan Al-Quran pun, ya, banyak ayat yang menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di permukaan bumi ini. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin." Ayat lain juga Allah mengatakan, "Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin." Gitu. Siru, berjalanlah kalian, fil ardi, di permukaan bumi, fangduru, maka perhatikan, maka amati, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang berdusta, bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa. Ayat yang lain juga Allah menyuruh kita untuk terus menganalisa, mengamati alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang adalah benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal atau yang berpikir. Nah, jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk dikunjungi, untuk kemudian dipelajari, kemudian diamati.
Karena Allah ciptakan alam semesta ini ada banyak sisi manfaat. Kenapa kita mengembangkan ilmu dan teknologi untuk memanfaatkan alam semesta? Tapi awalnya dipelajari dulu, diamati. Terus ciptakan alat-alat untuk mengolah alam semesta ini. Maka dari itu pastilah orang-orang yang banyak berpikir, banyak bertafakur tentang alam semesta ini, maka dia pasti akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi kalau kita pelajari Al-Quran yang menyuruh kita untuk melakukan suatu perjalanan, suatu kunjungan ke berbagai tempat, ya baik di dalam negeri ataupun sampai ke negeri-negeri lain. Dan memang bumi ini sangat luas. Maka tujuan pertama adalah agar kita bisa bertafakur, menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah, menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus yang kedua, bahwa target seseorang melakukan suatu traveling itu harus berhasil menemukan Allah. Harus berhasil menemukan Allah. Di balik indahnya alam itu ada Allah di situ. Kita jangan terlena dengan indahnya bukit, ngarai, laut, pantai, taman-taman yang indah. Jangan sampai di situ, tapi kita harus berhasil menemukan siapa yang menciptakan laut yang indah, bukit yang indah, gunung yang indah, taman yang indah, sinar matahari yang indah manakala terbit, manakala terbenam, aneka macam bunga berwarna-warni. Itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi ketika kita melihat keindahan alam semesta ini, tidak hanya takjub, takzim, terpukau dengan indahnya alam semesta ini, tetapi kita harus berhasil menemukan siapa yang menciptakan keindahan alam semesta ini. Harus berhasil menemukan Allah. Harus berhasil menemukan Allah. Kita harus takjub dengan yang menciptakannya. Alam ini sangat indah, tetapi siapa yang menciptakan alam yang indah ini? Jadi dengan melihat, mengamati indahnya alam dan takjub dengan indahnya alam semesta ini, memang sengaja Allah ciptakan, Allah desain alam ini seindah mungkin agar manusia nyaman di dalamnya dan bisa menikmati keindahan itu. Maka kita harus berhasil menemukan Allah. Maknanya adalah semakin banyak melakukan sebuah perjalanan ke berbagai tempat, kita akan semakin ma'rifat, kenal dengan Allah, yakin Allah itu ada. Karena tidak mungkin alam ini ada tanpa penciptanya, dan pasti alam ini ada karena ada yang menciptakannya. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayamin. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Saudaraku, jadi sekali lagi bahwa target kita di dalam melakukan sebuah traveling, perjalanan, maka kita harus berhasil menemukan Allah. Berhasil enggak Allah ditemukan? Jangan sampai kita kemana-mana pergi, berbagai tempat dikunjungi, tapi gagal menemukan Allah. Terus yang kedua, setelah berhasil menemukan Allah,
pencipta alam yang indah itu, kita akan semakin ma'rifat, artinya semakin mengenal Allah itu siapa, bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb, pencipta alam semesta, bumi, langit, termasuk di dalamnya ada manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Itu adalah produk atau ciptaan Allah. Yang kedua, Allah sebagai ilah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Karena Allah yang menciptakan kita, maka kita hanya dibenarkan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Terus yang ketiga, setelah kita ma'rifat, maka kita harus taqaruban ilallah, semakin dekat, terus mendekat kepada Allah. Bagaimana bentuk kedekatan kita dengan Allah? Adalah dengan sebuah ketakwaan. Tiada lain adalah sebuah sikap, perilaku, ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi buah dari traveling itu bagi seorang muslim, yang pertama adalah kita berhasil menemukan Allah di tempat-tempat yang indah itu. Terus yang kedua, kita akan semakin ma'rifat, mengenali Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Terus yang ketiga, setelah ma'rifat, kita akan semakin taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu bentuk ketakwaan, yakni ketaatan atas perintah Allah. Ada ta'ah di situ, ada taat kepada Allah. Yang kedua ada khauf. Khauf artinya adalah ada rasa takut dalam jiwa ini untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Itulah buah dari traveling, sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bisa berjalan menyusuri permukaan bumi dan badan sehat walafiat, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan jangan sekali-kali dalam diri ini ada keinginan untuk berbuat dosa kepadanya. Jangan sekali-kali di tempat-tempat wisata, tempat-tempat indah yang Allah ciptakan itu, jangan sekali-kali kita melakukan kemaksiatan. Dekatlah dengan Allah, laksanakan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jangan berhenti, karena bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita pijak adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita nikmati, ya, untuk kita pelajari, untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Sekali lagi, selamat kepada rekan-rekan, sahabatku yang masih melakukan perjalanan. Semoga berikan kesehatan, berikan kelancaran, keselamatan, dan setelah pulang kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian, nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.